kakinya bersambung sama lorong sana. Seperti ini bagaimana ini penjelasan? Awalnya saya dapat ilapat, saya bongkar terus dari awal sampai 1 bulan. Cangkul pun juga habis 2. Wow. Tapi kalau petinya ada, Pak? Ada, saya lempar-lempar aja. Itu petinya berupa besi atau lempengan besi yang udah karat. Oh. Kalau benda-benda pusaka itu justru saya yang tanam di sini. Oh, Bapak yang bawa. Saya yang bawa. Kalau nemuin di sini saya nggak pernah. Jadi istilahnya saya itu mau menarik lagi kenangan sama istri waktu masih ada. Biar kita menghibur saya, tapi dengan iman yang kuat. Makanya gini aja, kita itu manusia ya. Manusia itu dewanya dunia. Jangan takut. Selagi kita punya pikiran, akal, pikiran, dan iman yang kuat. Percaya aja yang kita itu diatur sama yang di atas. Kalau udah takdirnya kita mati, jangankan di hutan, di tempat kasur juga, di tempat tidur. Kalau udah takdirnya meninggal. Maksudnya menghibur gimana, Pak, waktu sama istri? Ya kenangan-kenangan semua banyak di sini gitu. Oh iya. Menarik kenangan lah supaya sedikit demi sedikit saya kan sekarang jadi sendiri ya. Istilahnya menghibur buat saya, tapi saya dengan iman yang kuat, nggak keganggu lah gitu, nggak menghayal, nggak mau saya sampai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Adi Kartika Hidup TV. Nah, teman-teman, di konten kali ini saya masih berada di kediamannya Pak Asep ya. Cuma di video kali ini Pak Asep ingin menunjukkan lokasi tempat di mana harta karun Pak Asep mendapat wangsit atau mandat lewat mimpi. Dan ternyata setelah petunjuk itu dilakukan betul adanya, Pak Asep menggali tanah sesuai petunjuk yang ada di mimpi tersebut. Seperti apa kisahnya dan seperti apa lokasi yang Pak Asep gali? Simak video ini sampai dengan selesai. Nah, Pak, tadi kan di konten-konten sebelumnya Bapak menyebut bahwa Bapak itu dapat ilapat atau wangsit dari mimpi ya untuk membongkar harta karun. Ya. Dan Bapak itu pernah membuktikannya dan benar ada. Nah, kalau boleh tahu bisa kita pengen tahu lokasi Bapak membongkar harta karun itu di mana tuh, Pak? Di bawah. Boleh kita lihat, Pak? Jauh dari sini enggak, Pak? Jauh dari sini. Dekat. Oh. Mungkin boleh diceritakan dulu itu harta karunnya seperti apa. Nanti baru ditunjukkan lokasinya. Pak, nah gimana? Nah, awal mulanya, Pak. Bapak dapat petunjuk tuh. Petunjuknya gini, waktu itu kamu cari emas di tanah yang segitiga gini. Oh, cagak gitu ya? Iya, saya belah ntar lah lihat ke sana. Oh ya udah tuh. Gitu. Langsung. Oh, berarti lokasi belahannya juga masih ada. Ada, sekarang kan jadi luas tanahnya tuh. Oh ya udah tuh. Ayo. Ayo kita langsung ke lokasinya aja, ayo. teman-teman. Oh, ke sini. Sini katanya, teman. Jadi Pak Asep ini ingin menunjukkan ke kita dulu. Pak Asep itu dapat petunjuk ya dari yang ada di sini melalui wangsit, melalui mimpi. Dan setelah dicek ternyata benar, mimpinya itu benar. Hartanya tanahnya itu digali, ada harta karun. Dan Pak Asep ini ingin menunjukkan ke kita lokasi tempat harta karun tersebut. Oh, ini ya, Pak? Wow. Ini gobangan apa ini, Pak? Ya tadinya Oh, lorong-lorong. ini sambungan dari lorong ini tadinya. Oh, Wow, itu juga sepertinya ada saung ya. bekas apa tuh Pak Saung? Buat Bu. Oh. Dan ternyata di sini juga ada apa ya, kayak lapangannya, Pak ya? Betul. Ini juga ada pondasi. Kalau pondasi ini buat apa ini, Pak? Buatan ini TPE, dampingan erosi. Oh, buat itu erosi katanya itu. Nanti kita ke situ ya, Mas. Jadi Pak Asep ingin menunjukkan Lokasi harta karun. Pak Asep pernah menggali harta karun. Nah, lorong ini. Lorong nih. Tadinya
Ininya bersambung sama lorong sana. Oh, ini lorong. Iya lorong ini hanya solokan dikit di sini nih. Lorong seperti lorong berarti itu. solokan atau bagaimana, Pak? Ya seperti ini aja lorongnya. Terus ini kan segitiga nih. Oh, Segitiga, saya ke sana. Di sini masih lorong waktu dulu. oh di sini tanahnya tinggi tadinya. Ya tinggi. Nah, ini kenapa tanahnya bisa rata seperti lapangan seperti ini? Bagaimana ini berhubung penjelasan? awalnya saya dapat ilapat, saya bongkar terus dari awal sampai 1 bulan. Cangkul pun juga habis 2. Wow. Saya bongkar, ternyata bekas-bekas peti-petinya itu masih ada, tapi emasnya nggak ada gitu. Mungkin nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi saya pikir setelah selesai, oh ini mungkin yang namanya harta karun, tanah jadi luas, bisa ditanamin, jadi manfaat gitu. Oh, mungkin hartanya seperti itu. Iya gitu. Tapi kalau petinya ada, Pak? Ada, saya lempar-lempar aja. Itu petinya berupa besi atau Lempengan besi yang udah karat. Oh. Jadi ini semua Bapak yang ini gali Gali semua. segini. Iya. Nah, untuk saat ini berarti ada Apa? petinya, bekas petinya. Bekas petinya udah saya lempar terus kubur. Oh, udah terkubur. Udah terkubur, udah lama sih. Tapi saya lihat kayak seperti besi itu, Bang. Coba. Mana-mana? Ini. Bukan besi. Bukan itu. Bukan. Nah ini bambu yang terjungkir ya ini nih. Oh, bambu yang terjun. Terjungkir gimana maksudnya, Pak? Jadi akar ke atas ya, pohon semua ke bawah. Oh. Tapi sekarang berdiri lagi ya? Besoknya pagi-pagi sama masyarakat di sini berdiri lagi, utuh semua tanah. Kena angin atau kena gempa atau gimana, Pak Asep? Nggak tahu tuh. Tapi katanya kata orang sini sama makhluk gitu. Penunggu di sini Iya mungkin. mungkin ya. Loh, maksudnya Pak, ini kan tanah seluas ini kan tadinya kan tinggi, lempengan-lempengan Seperti gitu. itu aja. Ini sama Bapak digali sendirian? Gali sendiri, Oh. dibantu sama air, Oh, nggak guntur lah maksudnya. guntur gitu. Berarti luasnya itu berapa meter ini? Lebar, panjang? Ini kalau nggak salah sini 30 meter, ke sana ada 40 meteran. Dipacul sendirian. Itu tanahnya kira-kira dikemanain, Pak, ini, Pak? Tanahnya bukan dikemanain, jadi ini kan tadinya dalam ya. Oh. Saya garpu, Jadi rata ya. jadi rata. Oh, diratain. Waduh, Awalnya gini nih, Oh, kayak gini. kayak gini awalnya. ini tapi namun sangat disayangkan sekali, Pak, kalau ini di dekat jalan ya, mungkin ini bisa dijadikan untuk rumah ya. Sayang sekali ini jauh sekali dari pemukiman. Terus saya berpikir juga ya, oh ini yang mungkin ini setelah selesai, oh ini mungkin yang disebut harta karun tuh tanah yang tadinya nggak manfaat jadi manfaat, yang tadinya nggak bisa ditanami sayuran. Itu gitu. yang masuk akalnya mungkin ya, Pak. Ya gitu. Yang tidak masuk akalnya kan mungkin berupa menghayal ada emas 5 peti. Iya, Nah, gitu. itu yang hayalan belaka saja. Iya ya. Ini yang benar-benar nyata, harta karun yang nyata. Iya. Ini Iya. ini bisa ditanamin singkong ya, Pak ya. Ya. Terutama saya kan petani sayuran seperti cabai, kol. Kalau Bapak tempat nemu petinya di mana, Pak? Apa? Tempat nemu petinya tuh. Ya di kisaran ini aja sih. Kalau Kalau sini. jadi kita lagi bongkar, truk pakai sama cangkul tuh. Makanya cangkul saya hantamkan sekaligus. Ya jelas cangkul itu jadi yang tadinya tajam jadi nggak tajam kena tumpul. besi itu. Gitu. Ya mungkin kalau zaman dulu bukan sembarang besi, kalau zaman dulu pasti baja 100%. Apa mungkin gini, Bah? Saya mau nanya ke Abah. Pak, biasanya kan gitu kalau harta yang sudah lama katanya suka apa namanya menyatu dengan alam gaib tuh apa? Ya kalau untuk itu ya istilahnya orang kalau emas sudah ya istilah janganlah gitu jatuh gitu ya. Emang kalau emas yang sudah jatuh jangankan ditaruh gitu ya. Itu udah kepastian ada jin yang Ngumpetin ya, Bang. ngumpetin kayak gitu. Mungkin harta karun asli juga masih ada ya. Ya, kemungkinan Cuman mungkin sih. di dimensi lain ya. Nah, cuman Pak Asep yang Abah rasa di sini emang energi yang dari sebelah sana kok dari saung itu tuh Tinggi yang ya? itu. Apa kok tuh? Agak kerasa kali bisa di apa namanya maksud Sebutkan. bisa disebutkan atau bisa diterangkan Pak Asep. sama Pak Asep. Soalnya sini ini tuh kan wilayah Pak Asep gitu. Mbah Cibuntu. Oh, yang namanya ini masih buntu. Mbah Cibuntu. Dia berbentuk ular atau berbentuk Seperti Abah segini syariannya. oh seperti apa pada kayak gini. Ya. Dia sering datang ke apa ke
Pak Asep atau ya Isa mengunjungi rumah Pak Asep ke anak? Lewat mimpi. Oh, cuma lewat mimpi aja? Lewat mimpi. Tapi yang datang jelas mah nggak pernah gitu? Nggak pernah. Oh. Itu Pak, saung itu buat apa sih atau apa itu? Berteduh. Oh, berteduh? Iya, berteduh. Iya. Ini kan bekas kolam nih. Tadinya air di sini. Ada jobong buat mandi malam, mau siang saya dari atas ke sini. Berwudu ke sini. Oh, itu sumber mata air, Pak? Sumber mata air. Yang di atasnya? Iya. Atau yang di bawah itunya, saungnya? Itu kan sama ini dibor. Kebetulan Pak Haji yang ayam yang di atas minta air ke saya. Dia nyewa lah. Oh, berarti itu pakai mesin nyedotnya, Pak? Ya, pakai mesin Sibal. Oh ya, biasanya kalau misalkan mata air ya suka ada yang nunggunya ya, Bang? Iya, udah pasti. Cuman perasaan Abah dari tadi kok perasaannya agak tarik ke sana gitu, ke saung itu. Entah mungkin dia juga lagi ngeliatin kita gitu. Tapi sayang nih, Neng Dini sama Latif gak dibawa. Ya. Kalau dibawa Neng Latif sama Dini Seru, ya mungkin ya dia tahu lah. Nanti kalau ada waktu bawalah kali-kali. Boleh kita lihat ke sana, Mbak? Boleh. Ayo. Nggak apa-apa tuh ke situ. Jadi di sini tanya ini yang luas yang serata ini tadinya ini berupa tebing ya. Cuman oleh Pak Asep diratain karena ada petunjuk untuk membongkar harta karun. Dan asumsi Pak Asep di sini harta karunnya adalah ya ini tanah ini bisa ditanami gitu. Enggak di sini sih tempatnya, cuman dia. Dan saya dari tadi tertarik adanya saung ini, saung di bawah tebing. Di sini kata Abah mah gitu. Emasnya nggak mungkin bisa keluar ya, Pak? Ya kalau emas sih mungkin itu ada di alam lain lah gitu, udah ada yang ini gitu. Sudah ada yang jaga berarti. Saungnya seperti ini. Nah, kalau ini apa tadi, Pak? Ini bukan makam, Pak. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat berteduh aja, Pak. Apa ya buat berteduh? Tadinya kan di situ keluar air. Keluar air tuh sama yang ahli suka ngebor ya, air ngalirnya dari bawah tuh ke sini. Jadi dibor sini. Oh, jadi sumurnya di sini ya? Ya. Ini kan air berlimpah nih. Oh. Oh, itu ada apanya tuh, Pak? Ada sibal. Mesin penyedot. Apa tuh? Oh. Tengek gitu mas. Oh, airnya sampai ke atas ya? Ke atas. Berarti selamanya nggak pernah kering Pak Asep di sini? Nggak pernah kering. Waktu dulu ini kan tadinya kolam. Berhubung sekarang air ditarik ke atas. Saatnya. Jadi saat gitu. Oh, Pak, saya ngerti gini, Pak. Ini kan kata Bapak dari awalnya itu Bapak dapat petunjuk harta karun di sini. Ya. Ternyata setelah digali, Bapak malah dapat sumber mata air. Yang mata air mah udah dari dulu. Oh, dari dulu. Ya. Nah, ini kan kata Bapak ini udah disewa ya. Disewa. Nah, mungkin itu. Mau bilang harta karun itu ya. Yang sampai sekarang jadi penghasilan Harta karun yang nyata. Bener. Yang real ya mas. Ini kan airnya yang saya lihat itu berlimpah. Iya, berlimpah. Ini kan musim kemaraunya lumayan ya. Betul. Panjang, tapi ini air sampai atas ini ya. air sampai ke atas ya. Kalau menurut logika air mah ke dalam biasanya. Oh, luar biasa ya. Yang ngegali Pak Asep ini bukan dari orang kidul. Berarti tapi untuk tanahnya ini tanah milik Bapak. Saya. Oh. Nah, ini rencana digali untuk dijadikan apa, Pak, ini rencananya? Buat tutup itu yang longsor. Oh, Jadi saya mau rehab lagi. Jadi istilahnya saya itu mau menarik lagi kenangan sama istri waktu masih ada. Biar kita menghibur saya, tapi dengan iman yang kuat. Gitu. Maksudnya menghibur gimana Pak sama istri? Ya kenangan-kenangan semua banyak di sini. Gitu. Oh iya. jadi tempat ini adalah tempat yang dimana zaman dulunya Pak Asep dengan istrinya itu bekerja. Sering berdua di sini terus ya, Pak ya. Jadi di tempat inilah Pak Asep dan istrinya ingin mengenang istrinya kembali. Iya, menarik kenangan lah supaya sedikit demi sedikit saya kan sekarang jadi sendiri ya. Istilahnya menghibur buat saya, tapi saya dengan iman yang kuat, nggak keganggu lah gitu, nggak menghayal, nggak mau saya sampai gitu. Oh. Takutnya ada yang masuk itu ya, Pak ya. Ya. Pertama itu, kedua saya takut gila. Oh iya benar. Kalau nggak dibarengi sama iman yang kuat. Jadi menghibur diri sambil bekerja ya. Betul. Alhamdulillah. Dan ini rencananya mau ditanami apa Pak ke depannya?
Ini kebetulan saya ada channel ya, yang dari Jakarta. Ini ada 2 porsi ya. Dari Bandung saya saya setor ke Bandung. Dari Bandung dibikin ke sana ke Jakarta, dibikin ini apa? Asinan jabung. Oh, jabung. Tanam jabung. Mau nanam jabung ya? Ya. Bagus, Itu Pak. kan di atas udah saya tanam jabung. Berapa hektar yang di sana itu? Kelihatannya agak luas. Kalau tanah di sana mah hampir 2 hektar kurang dikit. Hmm. Kalau sama ini 1,5 hektar di sana 1,5 hektar hampir mendekati 7 hektar lah. Ya, alhamdulillah ya, ternyata luas juga. Ya kalau seandainya dijual itu 7 hektar itu berapa duit Pak Asep itu? Kalau dijual itu istilah Sunda itu mempeskeun cengcelengan Pak. Kacau. Bener Jadi juga. tidak ternilai lah. Jadi istilahnya untuk kedepannya mati semua. Gitu. Iya benar. Mending diolah sendiri ya Pak. Diolah sendiri gitu. Harga nggak seberapa, Ya. mungkin seperti itu. Tapi sih kebanyakan sih kalau sekarang mah ya istilahnya apalagi yang udah ya istilahnya maaf Pak Asep seperti kita yang udah tua gini. Kalau mikirnya ya buat apa istri nggak punya jual aja sana pakai jajan gitu, pakai kehidupan sehari-hari kan kebanyakan orang kayak gitu. Iya. Tapi Pak Asep enggak. Itu sepintas kan pikirannya sepintas. Kalau saya panjang gitu. Buat bener. kedepannya kalau nggak terasa sama saya ya terasa sama anak saya. Betul sekali. Buat anak saya gitu. Apa terakhir Pak, saya pengen nanya, pernahkah dari tempat ininya, mulai dari atas, di tempat-tempat ini kan ini, kalau yang saya rasa, sumpah saya sekarang juga ini merinding nih, benar nggak? Dari belakang, ada nggak misalkan benda pusaka dapat dari sini, atau misalkan pesan atau wasiat dari sini tuh Pak? Kalau benda-benda pusaka itu justru saya yang tanam di sini. Oh Bapak yang bawa? Saya yang bawa. Kalau nemuin di sini saya nggak pernah. Terkecuali saya tegaskan dengan di garis bawahi kalau suara-suara aneh di situ banyak di sini tuh. Seperti yang nggak kepikiran sama logika lah gitu. Banyak gitu. Nggak barangkali ada pesan nggak Pak? Apapun itu dari Bapak atau misalkan dari bisikan goib Bapak, ada nggak buat kita khususnya? Ya pokoknya gini aja, kita itu manusia ya. Manusia itu dewanya dunia. Jangan takut selagi kita punya pikiran, akal, pikiran dan iman yang kuat. Percaya aja yang kita itu diatur sama yang di atas. Kalau udah takdirnya kita mati, jangankan di hutan, di tempat kasur juga, di tempat tidur. Kalau udah takdirnya meninggal. Iya betul sekali. Ya benar. Nah terus petuah bagi khususnya kita tuh yang muda tuh Pak. Bapak kan ini tinggal bertani ya Pak. Ya. Barangkali ada apa namanya pepatah tuh khususnya bagi anak-anak muda seperti kita. Ya istilahnya kalau kita diuji ya, baik itu ujian yang berat, khususnya ujian berat. Kalau ringanan bisa dikendalikan ya. Ini khususnya ujian berat. Janganlah kita cepat frustasi. Walaupun kita frustasi, ambillah yang baik-baiknya, ambil inisiatif yang baik-baiknya gitu. Putus asa mungkin ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Gali terus. Jangan putus asa, terus berusaha ya Pak ya. Dan berdoa ya mungkin. Berdoa ya. Gimana? Mungkin kita tanyakan ke Abah Ajat, mungkin apa ada yang mau disampaikan Bah dari penghuni yang ada di sini atau tidak ada Bah? Kalau masalah itu mau mungkin udah cukup lah tadi di atas. Udah. Ya udah cukup aja itu tadi yang di atas ya, mungkin itulah pelajaran untuk kita ya gitu aja. Iya betul. Jadi yang saya dapat dari sini, kemanapun kita pergi mesti sopan santun ya. Ya istilahnya pamit lah. Pamit. Terus yang kedua, jangan mudah menyerah ya Pak. Jangan mudah menyerah. Ya udah. Mungkin sudah cukup teman-teman atau ada yang lain? Udah cukup. Terima kasih Bapak telah bersedia memberikan waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Oke Pak Asep ya. Ya. Teman-teman, itulah tadi penjelasan Pak Asep tentang harta karun. Dan ternyata setelah digali, harta karun sebenarnya itu bukan emas ya. Jadi berupa tanah yang mungkin nanti akan ditanami dengan tanaman-tanaman. Jadi ambil hikmahnya, buang buruknya. Jadikan tonton ini sebagai hiburan dan pelajaran. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.